Halo semuanya, langsung aja yuk kita mulai pembahasan kita kali ini. Kita bakal ngebedah tuntas sebuah modul teknik industri yang super menarik dari Bapak Ismail Kurnia. Topiknya Jidoka. Nah, kita kan sering banget ya dengar kata otomatisasi disebut-sebut di era modern ini. Tapi percaya deh, hari ini kita bakal lihat gimana otomatisasi cerdas itu berevolusi sampai-sampai jadi standar emas global buat kualitas dan efisiensi kerja. Coba deh bayangin sebentar, kamu lagi berdiri di tengah showroom yang terang benderang, udah siap banget nih mau beli mobil baru. Pertanyaannya, apa sih yang benar-benar kamu cari? Standar kamu tuh apa? Kedengerannya simpel ya, tapi pertanyaan mendasar inilah yang nantinya bakal nentuin seluruh proses produksi di pabrik loh. Mungkin kamu nyari harga yang ramah di kantong, brand yang emang udah terpercaya, kapasitasnya yang lega buat keluarga, atau mungkin servis purna jualnya yang juara. Ya, semuanya emang penting banget. Tapi ujung-ujungnya, bayangin aja kalau kualitas mobilnya jelek. Pasti pelanggan gak bakal mau ngelirik dua kali kan? Bener-bener deh, kualitas yang buruk itu bisa langsung ngancurin semua keunggulan lain yang udah susah payah dibangun. Nah, masalahnya, ngejaga kualitas itu jelas bukan hal yang gampang. Coba bayangin kecepatan dan kerumitan super ekstrim di lantai pabrik. Ngerubah material mentah jadi satu mobil utuh itu gila banget prosesnya. Mulai dari sasis dan pencetakan mesin, masuk ke mesin press stamping yang ukurannya raksasa, terus lanjut ke pengelasan bodi dengan ribuan titik las yang harus super presisi, belum lagi pengecatan, sampai akhirnya dirakit semua. Ini tuh benar-benar perjalanan berkecepatan tinggi. Satu aja kesalahan kecil di awal, wah efek dominonya bisa fatal banget di tahap lahir. Jadi intinya gini, kalau sampai pabrik gagal menuhin ekspektasi dan kebobolan ngelepas produk cacat, kerusakannya itu mukul dari dua arah. Di satu sisi, pelanggan langsung seketika kehilangan kepercayaannya sama brand kamu. Dan di sisi lain, karyawan di lantai produksi juga bakal drop rasa percaya dirinya sama hasil kerja mereka sendiri. Rantai nilai ini bisa benar-benar hancur berantakan kalau kualitas nggak dijaga ketat setiap detiknya. Terus, solusinya apa dong? Nah, cara ngatasin masalah kualitas ini digambarin dengan sangat brilian lewat sebuah konsep rumah yang terkenal banget, namanya Toyota Production System atau TPS. Ibarat rumah beneran, dia punya fondasi kuat yang dibangun di atas prinsip 5R. Terus di atasnya ada dua pilar raksasa yang nopang atapnya, yaitu kualitas tinggi dan biaya rendah. Pilar pertama di sebelah kiri itu just in time, dan pilar kedua di kanan, nah ini dia nih bintang utama bahasan kita hari ini, Jidoka. Ngomongin soal pilar kedua ini, Jidoka itu bukan sekedar otomatisasi biasa, di mana mesin cuma jalan membabi buta tanpa henti. Sama sekali bukan. Jidoka ini adalah otomatisasi yang secara langsung ngelibatin kecerdasan manusia. Jadi, mesin itu dikasih semacam kekuatan buat bikin penilaian alias judgment. Dia bisa nentuin ini produknya oke atau malah NG alias no good. Tujuannya simpel tapi krusial. Mastiin cuma barang yang benar-benar bagus aja yang boleh lanjut ke proses berikutnya. Hal ini ngingetin kita sama sebuah frasa bahasa Jepang yang maknanya indah banget, Ninbe no Tsuita Jidoka. Kalau diterjemahin secara harfiah, artinya itu otomatisasi dengan sentuhan manusia. Konsep ini tuh pinter banget, nyatuin dua dunia, efisiensi mesin yang dingin dan presisi, digabungin sama kehangatan dan ketajaman logika kritis manusia. Jadi kita sama sekali nggak ngebuang peran manusia ya, kita justru nyuntikin kecerdasan manusia itu ke dalam cara kerja si mesin. Keren kan? Bayangin deh, dengan ngasih mesin kemampuan judgment layaknya manusia tadi, pabrik bisa langsung ngebuka kunci buat 3 manfaat luar biasa. Pertama, pastinya mereka bakal secara konsisten ngasilin barang yang bagus. Kedua, mesinnya bisa langsung otomatis berhenti kalau ngedeteksi ada yang nggak beres. Jadi semacam tameng buat nyegah mesin rusak parah yang pastinya bakal ngabisin banyak biaya. Dan imbas ketiganya, penghematan tenaga kerja alias manpower saving yang luar biasa. Karyawan nggak perlu lagi cuma melongo mantau mesin beroperasi, mereka bisa fokus ngerjain hal lain yang jauh lebih bernilai. Biar makin kebayang seberapa jeniusnya konsep ini, kita perlu flashback sebentar nih ke sejarah awalnya. Semuanya bermula dari Bapak Sakichi Toyoda dan penemuannya yang benar-benar legendaris, mesin tenun otomatis tipe G. Ini bukan mesin tenun biasa loh, ini mesin tenun non-stop, tapi dia punya satu mekanisme kecil yang rubah jalannya sejarah industri manufaktur. Coba deh perhatiin betapa elegan dan simpelnya mekanisme ini bekerja. Langkah pertama, bayangin mesin lagi cepet-cepetnya nenun kain, tiba-tiba benang horizontalnya putus. Nah di langkah kedua, daripada mesin terus-terusan maksain jalan dan ujung-ujungnya ngasilin kain cacat, ada sebuah mekanisme kecil yang disebut dropper bakal langsung jatuh. Dan di langkah ketiga, jatuhnya dropper ini langsung ngasih sinyal supaya mesin berhenti detik itu juga. Gila kan? Nggak ada sedetik pun waktu yang terbuang sia-sia dan nggak ada satupun produk cacat yang terlanjur dibikin. Nah, sebagai penutup obrolan kita kali ini, aku pengen ngasih satu pertanyaan buat kamu renungin.
Kalau sebuah mekanisme super sederhana, bener-bener cuma pin kecil yang jatuh aja, bisa ngelahirin konsep Chidu-uka dan merevolusi dunia manufaktur global, gimana dengan kerjaan kamu? Kira-kira, sentuhan manusia apa nih yang bisa kamu tambahin buat ngotomatisasi kualitas di rutinitas harian kamu? Coba deh mulai pikirin soal pencegahan cacat, dan yuk mulai bangun sistem kerja yang lebih cerdas. Makasih banget udah ngikutin pembahasan kali ini, dan sampai jumpa di topik seru berikutnya.